Halo, ketemu lagi dengan Om Gatot. Ya, kita kali ini edisi khusus race control ya. Karena memang ITDC sudah mengeluarkan tampak-tampak race control. Jadi hari ini kita akan bahas khusus race control. Kita akan lihat pengerjaan di lantai 2-nya race control. Jadi finishing kolom dan pengerjaan keramik area kamar mandi, juga ada orang kaca ya. Oke, kita mulai aja dengan Yel Solomon sebentar lagi. Solomon! Progress! Bisa! FT! Yes! Accident! No! Oke, ini adalah pengembalian peralatan scaffolding ya. Jadi kita udah mulai kembalikan lagi peralatan scaffolding karena kita udah selesai. Nggak pakai sebanyak itu. Ini tampak race control yang dari IG-nya ITDC. Dari salah satu tampak, nanti kita akan bahas komplit tentang ini. Kita masuk ke project dulu. Ini posisi kerjaan waktu mau ada inspeksi ya waktu itu. Jadi rapi-rapi, ini orang kaca lagi kerja. Yaitu Irul sedang ngeliatin orang cat. Nah, untuk orang yang nanya, orang catnya apa cuma satu itu? Enggak ya, ini pasukan cat lagi di sini nih. Ada 3 nih yang kelihatan ya. Di tangga 1, di ujung jauh itu 1, sama ini yang satu nih Erwin, kepala gerombolannya. Yang biasanya kelihatan di video. Ya, terus di ujung sana itu ada 1 lagi di kolom itu. Terus di sebelah sana juga ada lagi orang cat, totalnya ada 9. Ya ampun, nunjuknya pakai sapu loh. Itu biar tahu ya tempat pastinya. Udah pakai sapu tidak apa-apa lah. Di ujung sana ada 3 lagi orang cat. Yang 1 lagi kemana itu? Ya, jadi orang cat kita ada 9 ya. Mereka lagi servis ini. Karena ini selama atapnya belum ketutup, kita nggak akan berani pasang plafon dan juga lantai. Jadi memang progresnya kehambat banget di sini. Bener-bener nunggu. Ini kerjaan yang mesti telaten ya, nggak bisa dikebut-kebut ya. Tapi nanti jadinya pasti mulus lah. Ini 1 kolom ini kira-kira mungkin setengah hari dikerjakan oleh 1 tukang cat, selesai. Nah, ini juga ada lagi yang lain. Tadi saya lihat ada YouTuber lain di dalam. Siapa ya? Bentar, kita datengin aja. Sebentar. Oke, ini lagi finish pintu, opening. Nah, itu dia. Wait. Oke, ini keramik kamar mandi. Kita lihat pasangannya. Ini baru masang berapa ya? 2 hari, 3 hari. Hari ketiga ini ya. Minggu ini sih targetnya 6 kamar mandi itu selesai semua keramiknya. Ini udah hari Kamis ya. Kamis, nanti masih ada Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lagi itu harus selesai semua. Cuman habis itu kita juga nggak tahu lagi mau ngerjain apa nih kalau atapnya nggak nutup. Ya Pak. Grogi Pak. Enggak lah, kamu tiap kali grogi. Ya. Enggak lah, enggak grogi lah. Kena mental. Enggak biasa. Kena shooting. Siapa tahu nih nggak nyala. Hah? Siapa tahu kameranya nggak nyala. Ayo. Itu ya. Tapi siapa tahu nyala.
Masa TV. Ayo Pak, kebut Pak. Ya Pak ya. Insya Allah jadi. Hari ini? Nggak mungkin lah. Iya kalau 10 keramik. Wah. Ya, soalnya masang dinding ini emang lama ya. Ya. Sabaran. Butuh sabar nih. Ya. Apalagi keramik. Kalau keramik tuh besarnya pasti nggak sama, selisih. Lain sama granit ya. Karena kalau granit itu dipotong, kalau keramik tuh habis dicetak, dibakar. Waktu dibakar tuh nyusutnya bisa beda-beda. Jadi ini berapa? Baik. Ya, disortir dulu. Kalau keramik tuh caranya masang ya, itu disortir dulu. Jadi dikumpulin mana yang ukurannya mana yang ukurannya kadang-kadang lebih kecil dikit, lebih gede dikit tuh disortir. Ya nanti masangnya dibedain ruangannya. Jadi nanti ya enak lah masangnya. Kalau enggak nanti natnya bisa besar kecil halnya. Nah kayak gitulah cara masang keramik. Yang nonton kan bukan tukang keramik, Mas. Granit gampang, ukurannya sama. Oke, ini lagi mau bikin tarikan benang kepalaan. Nah ini kalau udah di waterproofing lantainya itu kan nggak boleh dipaku. Nah kayak gitu caranya tuh. Nah caranya gitu, supaya nggak usah maku lantai. Kurang masuk dikit, samili. Sip. Sip. Kalau udah di atas boleh dipaku ya, soalnya nggak ada waterproofingnya. Itu terus diukur untuk nentuin tebel temboknya sama nyiku. Ya ini kolom praktisnya lari ya. Kolom praktisnya lari dikit, makanya itu ditutup dulu, bobok dulu dikit. Mungkin yang nggak pernah diproyek rada kaget-kaget juga lihat prosesnya kayak gini, tapi memang ini proses di semua proyek kayak gini ya. Jadi kalau tinggal jadi mah gampang, semua bisa. Kelihatannya mudah ya, tapi prosesnya tuh panjang. Banyak yang harus dilakukan. Banyak yang harus dilakukan supaya jadinya bisa bagus itu. Nggak langsung jadi mudah. Semua selalu ada problemnya, selalu ada koreksi. Jadi kalau sampai ada koreksi-koreksi itu nggak usah terlalu ribut ya, kayak tunnel 1 apa itu
semua basement juga kayak gitu ya prosesnya. Cuman kalau kita ke mall atau apa kan udah jadi basementnya, kita nggak pernah tahu kalau prosesnya seperti itu. Oke, ini langsung tarik ke sana untuk nyiku sana. Oke, kalau udah selesai masang keramik itu yang utama adalah tukang yang bener tuh harus langsung dibersihin ya. Jadi adukan yang kelewat-kelewat di keramik itu langsung dibersihin, jadi keramiknya langsung bersih, nginclong gitu. Kita biasakan di tim kita gitu. Begitu pasang langsung dilap, dibersihin. Jadi langsung clean keramiknya. Oke. Ya, kita sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman supaya makin banyak orang yang bisa dapat ilmu dari sini. Kemungkinan bisa dapat upgrade ilmu teknik sipil ataupun finishing. Setelah ini kita akan masuk ke sesi Om Gadot Talk tentang bahas tampak race control ya. Oke, seperti kita ketahui race control ini udah dibuka tampaknya sama ITDC ya. Jadi terus terang biarpun tim kita tahu tampaknya dari sebelum ini, kita nggak boleh buka ya. Karena nggak sopan ya gitu ya. Nggak boleh lah, ini masih rahasia. Nah sekarang karena udah dibuka ITDC, udah kita kupas saja habis ya seperti apa. Nah ini kalau ngelihat di tampaknya race control itu dari ITDC kayak gini. Terus terang di lapangan sih kayaknya nggak akan bisa persis sama kayak gini ya. Soalnya ada beberapa modifikasi waktu shop drawing. Cuman secara umum sih oke lah, ini mungkin 80-85% cocok. Ya ini yang warna putih itu, yang ada tulisannya race control, itu feeling saya itu bukan tembok, itu adalah ACP ya, jadi aluminium composite panel ya. Nah nantinya yang akan ACP itu papan yang ada tulisan race controlnya itu, terus yang ada Pertamina Mandalika itu ITDC, terus papan merah di sebelahnya itu semuanya ACP juga, yang ada gambar motor balapnya itu ACP juga. Cuman sepertinya yang kayak ada kayak kasa melintang itu ya, ada kayak kasa melintang itu nanti sesuatu yang bolong-bolong gitu loh. Maksudnya bisa jadi itu kayak kawat stainless atau galvanis yang kayak apa ya? Kayak kawat loket itulah, bukan? Nah itu pasti seperti itu, karena kalau lihat kan jendelanya masih kelihatan, itu pasti sesuatu yang nerawang gitu ya. Oke, kalau kacanya itu kita kan pakai kacanya kaca clear, jadi bukan kaca warna hijau kayak di sini, kita pakai kaca clear. Yang udah kepasang kaca itu section yang tengah, yang atas itu belum masuk di kontrak siapapun kayaknya, jadi aku juga nggak tahu itu, mungkin akan jadi adendum untuk orang kaca. Mungkin ya. Nah terus kalau atap yang zigzag di atas itu, yang kalau di Instagramnya ITDC dibilang atap khas Nyale Lombok, itu akan ada konstruksi baja tambahan untuk menopang atap itu, yang tentunya harus dibor lagi. Nah itu yang mesti kita perhatiin ya, karena di sebelah, kalau di gambar ini sebelah kiri ya, sebelah kirinya itu memang belum ada bor-boran di situ. Kalau yang di tengah itu bisa ditumpuin di atapnya race control. Cuman masalahnya bagian atap yang itu atap baja, bukan, udah ada kolom betonnya. Oke, kalau kita lihat dari sini kan ini lebih kelihatan lagi nih. Ini ada 3 tiang. Ya kan ini dari sisi belakang ya, ini dari sisi pedok area parkir tim. Ya kalau dari sisi belakang itu kelihatan ada 3 tiang kan itu. Harusnya 4 ya, yang satu udah kelihatan. Jadi sepanjang race control itu akan ada 4 tiang untuk menopang atap yang kayak nyale itu, yang katanya kayak nyale. Nah itu pasti harus ada minimal 4 bor. Cuman kalau ngelihat modelnya perencana struktur di sini dan pengawasnya yang apa namanya, faktor keamanannya gede, bisa jadi kemungkinan ini bornya bisa 2. Satu tiang itu 2 bor. Nah sekarang mau ngebornya kapan? Sementara kalau pit building udah didiriin, space untuk ngebornya itu bakal mepet banget. Apa cukup mesin bornya masuk situ? Itu pertanyaan pertama.
Terus kedua mau kapan ngebornya. Ya tapi itu bisa lah, nanti mungkin diakal-akalin. Selama ada kemauan pasti ada caranya. Oke. Nah, terus atap nyalenya sendiri kalau lihat di situ tuh dari baja ya itu pasti ya. Tapi bajanya tuh kalau lihat situ hollow, bukan tubular. Jadi enggak bulat. Bajanya tuh hollow, tapi hollow yang cukup gede. Saya nggak tahu holonya itu ada atau mesti pabrikasi sendiri ya kalau segede itu. Terus kalau ini yang bidang ada tulisannya Pertamina Mandalika itu juga sama kayak yang depan, itu bagian yang ada bisa transparan dan juga yang di bawahnya itu ada bagian yang transparan. Jadi pasti isinya pipa pelat yang diperforated, jadi pelat dibolong-bolongin atau kayak kawat loket itu loh. Bukan kawat loket ya. Kawat apa sih namanya, saya kok jadi lupa. Kawat yang ada lubang-lubangnya kecil tuh loh. Kalau mau bagus sih bisa pakai Ferrari screen. Nah, cuman kalau pakai Ferrari screen itu nggak bisa ditempelin tulisan Pertamina Mandalika itu. Tapi kalau Ferrari screen itu keren. Cahaya masuk, angin bisa lolos tapi debu nggak. Tapi kalau angin kencang berhenti dia, Ferrari screen. Nah, ini juga ACP itu, tulisan ITDC, NGPE apa itu, ACP semua. Cuman jadi finishingnya jadi ketutupan ya. Nah, ini pasti ada majunya dari yang putih itu, yang di bagian bawah ya. Kalau dilihat kan itu ada kayak frame warna ungu. Terus di sebelahnya ada putih satu blok ya. Itu pasti bukan tembok, karena di situ ada topi-topian ya. Ada cantilever kecil di situ 30 cm. Itu nggak mungkin dibuang. Jadi kalau itu kelihatan flat itu pasti ditutup ACP. Tapi ini tinggi kacanya tidak sama ya. Coba kalau dilihat yang depan, kiri sama depannya. Nah itu kita samain udah di lapangan, tidak ada masalah lah itu. Itu kenapa tinggi kacanya bisa tidak sama, tidak keren dah gambarnya yang tadi. Terus kalau yang ini, oke. Nah di sini juga kelihatan kalau atapnya itu, oh, I see. Kalau di gambar ini, bajanya itu numpang di kolom struktur. Ya bisa dilihat ya, ada 4 baja tubular, 4 tiang baja bulat yang numpang di atas daknya race control. Itu kelihatan ya, ada 1, 2, 3, 4 ya, numpang di daknya race control. Jadi mereka akan pakai strukturnya race control untuk berdirinya atap ini. Nah, ini loh, kalau gambar artis tuh kayak gini. Kenapa? Artis tuh kalau gambar, yang penting tampaknya bagus. Mereka tuh nggak merhatikan detail. Coba kalau ada yang perhatian ya, dilihat gambar pertama sampai sekarang, ini gambarnya udah nggak konsisten. Nggak konsistennya kenapa? Di gambar awal, tiangnya itu nyampe tanah, jadi mesti ngebor. Di gambar ini, tiangnya berhenti di dak. Oke? Terus, kalau memang tiangnya berhenti di dak, di situ itu nggak disiapin angkur. Ya, bisa sih. Kayak di gantry itu, ditambahin, dibor pakai chemical, terus di Hilti. Bisa. Di Hilti atau di Fisher, ya 2 pabrik itu punya chemical anchor yang bagus sih. Cuman masalahnya di situ kalau kolom tuh kalau pas di atas itu kan, kalau yang biasa di proyek ya, itu kan kelihatan besinya tuh ditekuk itu ya. Jadi nangkup gitu loh. Nah itu di atas itu akan sangat rapat besinya. Bisa nggak mereka nemu titik bornya yang pas supaya nggak kena besi? Ya nanti takutnya ya kayak di gantry itu, titiknya tidak rapi gitu kelihatannya, kecuali memang end plate-nya terus disamain sama ukuran tiangnya, terus jadi end plate-nya bulat, dibor dulu di situ, dipasang, habis itu sudah dikencengi semua, udah digroting, tiangnya ditaruh di atasnya persis sama dengan end plate ukurannya, terus dilas keliling, dirapiin, didempul, jadi end plate-nya tidak kelihatan. Itu bisa, dan menurut saya itu rapi. Kalau mau sih saya saran ya dilakukan kayak gitu, rapi-rapi itu nanti, tenang, aman. Nah, terus untuk yang sisi sebelah sana juga ternyata mereka nggak naruh bor-boran di pinggirnya race control ya. Mereka juga berhenti di atapnya race control. Kalau dilihat ya, di dekatnya sambungan antara biru sama merah, itu ada tiang. Kalau itu oke lah, ditaruh situ. Cuman tinggal perencananya pede gak dia naruh beban atap tambahan ini ke atas race control. Itu aja sih.
Nah ini ada tempat ngopi-ngopi bener untuk nongkrong di atasnya. Oke, nah bener kan kalau lihat di sini kan tiangnya itu di atapnya race control semua matinya. Terus yang di sebelah sana di atasnya pit building. Kemarin ada yang nanya kok podiumnya tertutup gitu ya. Kalau mungkin kelihatan dari gambar yang ini ya, podiumnya tertutup. Kalau menurut saya ya, nggak mungkin podium itu tertutup. Bisa jadi podiumnya itu nanti ditaruh di tanah di depannya pit building. Soalnya podium tuh nggak mungkin tertutup ya. Di sirkuit manapun di dunia ini nggak ada yang podiumnya tertutup. Karena podium itu tempat rame-rame, tempat semprot-semprot champagne, tempat teriak-teriak, apa semua. Mungkin ada pebalap yang saking senangnya lempar-lempar sesuatu, biasanya lempar topi, lempar apa gitu kan. Dan nantinya kan di luarnya biasanya dikasih kayak pagar gitu, terus mekanik apa pengunjung juga sebagian mungkin bisa mendekat ke sana untuk perayaan kemenangan. Kalau tertutup nggak keren lah. Kita kehilangan atmosfernya, atmosfer podium yang super hype gitu ya. Wah, super happy habis menang balapan tuh hilang lah kalau tertutup. Karena kesannya jadi eksklusif. Nggak keren lah, nggak mungkin lah kalau menurut saya podium tertutup. Ada orang yang bilang podium tertutup, kalau saya nggak setuju. Nggak mungkin. Soalnya apa? Kemeriahannya itu beda, nggak akan dapat atmosfernya. Saya yakin Dorna juga nggak akan setuju kalau seperti itu. Oke, mungkin sejauh ini kelihatan ya. Jadi banyak elemen arsitekturnya itu di cover sama ACP. Jadi banyak elemen yang udah kita kerjakan itu nantinya nggak akan kelihatan ketutupan ACP. Terus kita nemu inkonsistensi dari artis penggambar ini untuk posisi tiang. Karena posisi tiangnya tuh nggak cocok antara gambar yang pertama sama gambar yang lain-lain. Nah, kalau yang pertama kan mesti nambah bor-boran kelihatan ya tiangnya di sebelah ya. Kalau yang ini kan nggak. Nah, itu nanti coba kalau yang mau penasaran di scroll balik ke gambar yang pertama ya. Nanti kelihatan inkonsistensinya mereka di mana. Untuk penggambaran tiang aja sudah inkonsisten gitu. Jadi itulah kenapa kalau ada yang nanya kenapa gambar artis beda sama pelaksanaan di lapangan. Ya pasti beda, karena mereka tidak memikirkan detail, yang pikir bagus. Nah pas kita buat itu biasanya banyak hal-hal yang konflik. Jadi mesti kita putusin mau pakai yang mana nih, ngikutin gambar yang mana nih, atau kita ambil jalan tengah nih, kayak gitu ya. Nah kalau atapnya sendiri yang nyale ini, yang warna coklat itu, terus terang saya belum tahu apa, tapi ya nggak tahu sih, belum tahu. Belum ada bayangan, belum ada gambar mau pakai material apa. Mungkin ada yang usul, nanti nggak apa-apa tulis di komen aja. Nah, terus kalau ada yang nanya lagi, kacanya ya. Jadi kacanya itu apa nanti nggak ketipisan atau apa ya. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih, karena waktu timnya Om Gadot ngerjain Bandara Ngurah Rai, itu mereka pakai kaca, memang lebih tebal dari ini ya, kacanya tuh 9 mili, tempered, terus dilapisin sama kaca film khusus yang bikin dia jadi anti ledakan bom waktu itu. Armor coat. Ya, armor coat yang tebel bukan yang tipis, yang tebel berapa ya? Kaca filmnya kalau nggak salah tuh 1, sekian mili kalau nggak salah. Itu ada uji cobanya, jadi ada bom diledakkan di dekatnya itu kacanya tuh bisa nahan, jadi dia melembung kayak ke dalam gitu, mencembung ke dalam terus melemparkan bomnya lagi keluar. Nah itu semuanya bisa lah, teknologinya kita cukup kok untuk nambahin yang gitu-gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kok kacanya gini, kacanya gitu, bisa. Pasti bisa diselesain dah. Ada caranya. Memang nanti butuh perlakuan khusus juga di silen kacanya ya. Jadi nanti kaca filmnya, silen yang bagian dalamnya sih dikorek dulu. Kaca filmnya masuk sampai ujung, baru disilen pakai silen khusus. Oke, semoga sirkuit ini bisa selesai tepat waktu dan bisa melaksanakan event WSBK di 12 sampai 14 November 2021. See you all guys.